Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Wa ammaz zuru'u fatajibuz zakatu fiha bisalasati syara'ita. Sekarang kita membahas tentang pertanian atau tanaman-tanaman pokok yang ini harus dizakati. Ini bisa saja adalah makanan pokok utama, ya juga dizakati dalam artian mulai dari gandum, padi, ya. Ada juga makanan pokok, artinya pokok itu gimana? Adalah sebuah makanan yang memang tidak menjadikan ada masalah ketika dimakan, masih belum kenyang aja, atau seperti contoh di negara kita atau di kehidupan kita tidak biasa makan roti. Ini kalau roti atau dari bahan apapun tetap dikategorikan itu jajanan atau snack atau makanan ringan. Ada beras, nasi putih, ada nasi dari unsur beras, dari jagung. Terus kemudian kalau memang ada yang menjadikan makanan pokok dalam keadaan qala rahimahullahu ta'ala sebagai pilihan, ya, seperti jagung bagi masyarakat yang memang lebih banyak makan beras, padi, maka jagung itu adalah pilihan. Jadi kalau kita panen beras harus dizakati, panen jagung juga harus dizakati, meskipun jagung merupakan makanan pokok kedua, dan seterusnya nanti akan kita jelaskan. Wajib zakat di pertanian makanan pangan, ya, pertanian pangan, ya. Yang lebih dikenal dengan al-muqtat, ma yuqtatu. Itu ada 3 syarat, yaitu yang pertama mimma yazra'uhul adamiyuna, dari hasil panen yang memang tanamannya itu ditanam oleh manusia, oleh kita, memang ditanam, ditandur, ya. Bukan kemudian tanaman itu tanaman liar, tanaman tumbuh secara sendirinya, baik itu dibawa oleh air, dibawa oleh angin, dibawa oleh burung dan lain sebagainya. Bukan itu. Jadi memang yang ditanam di sawah. Karena banyak juga ada namanya pernah ramai itu porang, tumbuh liar. Siapa yang menanam? Ya, semuanya yang menumbuhkan itu adalah Allah yang maha menumbuhkan, ya. Tapi tidak diusahakan oleh manusia, mungkin dibawa oleh hewan, ada yang menyatakan itu makanan ular, di bawah sana ada sisa, dibawa tumbuh di sana sini. Kemudian waktu itu saya sekarang nggak tahu masih laku apa enggak, namanya porang, yang kemudian dibudidayakan, ya. Jadi yang memang diusahakan tumbuh, ditanam di persawahan. Kalau yang liar itu di hutan, di bukit,
di perbukitan, di lereng-lereng bukit gitu. Jadi yang memang ditanam. Fa inna bata binafsihi bihamli ma'in aw hawain fala zakata fihi. Apabila dibawa oleh angin, tumbuh sendiri, dibawa oleh air dan lain sebagainya, la zakata fihi, maka tidak wajib zakat. Wa yakuna qutan muddakhran, yang zuru atau hasil pertanian ini adalah merupakan hasil pertanian pangan yang bisa disimpan, berarti bisa bertahan lama dalam keadaan mentah. Wasabaqo qoriban bayan muqtad wa kharaj bil qut ma la yuqtad minal abzari nahul kamun. Beda tanaman-tanaman yang bukan untuk makanan pokok seperti rempah-rempah, palawija, termasuk juga sayuran ya. Itu nggak ada orang hidup dengan hanya memakan bumbu, makanan banyak ketumbar, makanannya kunyit, makanannya jahe dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang kepingin juga. Maka belum ditemukan apakah ada orang bisa hidup dengan hanya makan kunyit. Sayuran ini ada umumnya bukan makanan pokok, meskipun mungkin protein nabati ya, atau mungkin kandungan sayur, seratnya bagi orang yang sudah berumur sangat dibutuhkan. Menurut medis dianjurkan untuk bisa imbang banyaknya antara yang protein, dari jenis beras dan lain sebagainya, dengan sayur harus lebih bisa imbang, karena kebutuhan serat bagi orang yang sudah berumur akan lebih banyak kebutuhannya, yaitu harus tumbuh-tumbuhan pangan, pertanian pangan yang bisa bertahan lama seperti beras, jagung, gandum dan lain sebagainya. Wa yakuna nisoban, dan waktu dipanen itu sudah harus nyampai 1 nisab baru wajib zakat. Kalau belum. Kalau belum nyampe ya berarti belum zakat, belum wajib zakat. Wa huwa khamsatu ausukin la qisra alaihi. Maka qala rahimahullahu taala 5 waski, khamsatu ausukin, 5 kati atau 5 ukuran kuno, 5 waski itu dalam keadaan tidak ada kulit. Tapi bagaimana kalau masih ada kulit? Ya boleh, ada ukuran tersendiri ya. Jadi ketika panen masih berupa gabah, beras yang ada kulitnya, itu nisabnya adalah 1323 atau 24 ya, 1324 kilogram apabila pertaniannya tanpa biaya pengairan ya, in sukiyat bila mu'natin namanya. Ada 2. Kalau pestisida, pupuk dan sebagainya enggak termasuk. Yang menjadi pembeda adalah apabila pengairannya tanpa biaya, seperti tadah hujan atau sisa aliran sungai ya. Jadi tidak harus memberi biaya ke tukang irigasi, tidak membeli, apalagi dengan membeli air dalam jumlah
satu tangki mobil air, atau kalau zaman dulu air dipasok dengan bantuan tenaga hewan, ya ini tidak. Tapi sisa air sungai yang hanya dengan cara mudah untuk mengalirkannya, ya, kemudian ada hujan, ya itu namanya diairi dengan tanpa biaya, dengan tanpa membeli. Maka jumlah yang harus dizakati lebih banyak. Dikeluarkan 10% dari jumlah total panen, ya, kalau tanpa biaya. Kalau dengan biaya, maka yang dikeluarkan 5%-nya. Kalau dengan biaya pengairan. Berapa kalau dikilogramkan? Yaitu 1/10, ya, dari jumlah total hasil panen, atau dari jumlah nisab tadi. Kalau dikilogramkan 133 kilogram. Diambil, ditimbang, diberikan kepada fakir miskin, bukan kepada orang yang membantu memanen, bukan, itu bekerja dan fakir miskin sebagai orang yang akan didistribusikan zakat ini beda. Kalaupun toh mempekerjakan para pekerjanya, ya harus ada upah dulu, diupahi dulu, tidak mungkin diupahi dengan zakat. Diupahi dulu ongkos panennya berapa, dan sekarang sudah semakin canggih untuk memanen, ya, kemudian dizakati, meskipun dengan kepada orang yang sama. 10%, 133 kilogram. Itu apabila tanpa biaya pengairan. Tapi kalau dengan biaya pengairan, 67 kilogram. 67 kilogram gabah, ya. Berarti 5% dari nisab. 5% dari nisab. Apabila ada tambahan jumlah, meskipun nggak sampai 2 nisab. Ini kalau sudah 2 kali lipat nisab yang ada, berarti sudah nyampe 2 nisab. Enggak, ini tengah-tengah. Ya maka dizakati juga di prosentase. Tidak kemudian nggak sama dengan nanti kalau nisabul mawasi, itu tidak ada antara nisab satu dengan nisab di atasnya. Ini ada nisab 1 nisab setengah, kalau dalam peternakan tidak ada, tapi kalau dalam zakat yang lain ada. Jadi selebih berapapun itu di prosentase. Jadi nanti juga akan ikut terzakati. Ya, bagian daripada yang lebih itu akan dizakati pula. Maka akan semakin lihat persentasenya nanti. Ya, persentase. Berikutnya adalah beras. Kalau sudah berubah beras, tentu sudah kering kalau beras. Tanpa kulit adalah 815. Mungkin suatu ketika nanti kita akan menampilkan data, ya. Data. Ini kalau data baik itu nanti kita langsung pakai kita akan bicara dengan teman-teman Al-Falah Media. Ini baik data itu dari mungkin monitor atau mungkin tampil di layar HP panjenengan semuanya, itu bisa nanti. Dan mulai dari yang memang perlu data-data lengkap, seperti jarak tempuh perjalanan yang sudah boleh jamak qasar, itu diulang lagi nanti. Kemudian
apa itu persentase campuran sutra yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki, itu nanti akan kita ulang lagi ya, akan berupa data nanti biar lebih mudah untuk dipelajari. Panjenengan tinggal nyari datanya saja nanti, klik, insyaallah demikian, insyaallah ya, insyaallah mudah. Kemudian berikutnya beras ya. Beras itu nisabnya baik yang diairi dengan biaya atau tidak ya sama, 816. Tinggal lihat tanpa biaya pengairan atau tidak, maka akan besar kecilnya. Kalau dengan tanpa biaya pengairan yang dikeluarkan adalah 10%, 82 kilo ya, 82 kilo. Kalau tanpa pengairan, biaya pengairan akan lebih banyak, yaitu dengan biaya pengairan akan lebih kecil, 5%, yaitu 41 kilogram. Dan seterusnya, daerah kita tidak membudidayakan gandum ya, tapi kalau untuk ada di antara kita yang menanam gandum ya, juga harus disakati juga. Mungkin itu adalah makan pokok alternatif. 559 kilogram, berarti 5,5 kuintal atau 5 kintal 60 kilo. Nah, kalau sudah panen seperti itu banyaknya, maka wajib dizakati. Kalau tanpa biaya 10%, 56 kilo yang harus dikeluarkan. Kalau dengan biaya pengairan 28 kilo yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma thimaru fayajibu zakatu bi syai'aini. Buah, pertanian buah, pembudidayaan buah ini wajib dizakati juga, tetapi hanya tertentu di anggur dan kurma. Anggur dan kurma. Alhamdulillah, buah-buah yang ada di Indonesia, buah lokal, buah asli endemik, yang tumbuh di Jawa, di kepulauan lain ya, Sumatera, Kalimantan, itu tidak termasuk yang harus dizakati. Hanya yang tumbuh di Jazirah Arab atau sekarang di Indonesia juga sudah mulai banyak membudidayakan kurma. Kalau anggur ya banyak di daerah mana Probolinggo dan lain sebagainya, itu nanti juga masuk kategori yang harus dizakati. Kalau buah-buahan tropis atau buah-buahan durian, rambutan, mangga dan lain sebagainya, itu dari buahnya tidak wajib dizakati. Tapi kalau memang berdagang buah, nah ini lain, nanti zakatnya perdagangan, dagang buah macam apa saja buahnya, sampai buah kesemek, buah apa itu bengkuang. Kalau bengkuang padahal tumbuh dalam tanah, kalau dinamakan buah juga ya harus dizakati ketika berdagang bengkoang. Demikian sekilas tentang
zakatus zuru, ya. Zakat pertanian. Sekarang kita lanjutkan, belum ya, zakat buah-buahan, kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Syarat diwajibkannya zakat di dalam kurma dan anggur ada 4. Ada 1, Islam, beragama Islam dan merdeka, wal milkut tam, ya. Kemudian 1 nisab, ya. Tidak ada haul, tidak ada persyaratan. Jadi lihat keadaannya, persyaratan itu. Kalau peternakan hubungannya dengan nyawa hewan. Kemudian kalau buah tidak tentu dalam 1 tahun, ya, karena lihat musim buah itu bisa lebih dari 1 tahun, mulai dari proses pembuahan kedua, maka setiap panen itu. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain amin. Jadi Islam, merdeka, milik yang sempurna, dan 1 nisab. Maka barang siapa yang tidak memenuhi kriteria 4 perkara ini, maka tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Adapun nisab buah, insya Allah akan diterangkan akan diterangkan di fasal secara tersendiri. Nisabuz zuru'i wath thimari khamsatu ausukin. Oke, selanjutnya wa amma urudut tijarati fatajibuz zakatu fiha bisyara'itil madhkurah sabiqan fil asman. Sekarang adalah yang terakhir dari 5 perkara yang harus dizakati. Qala rahimahullahu ta'ala, dan ditambah lagi adalah zakat pertambangan, kemudian zakat penemuan harta benda pendaman, harta benda dalam tanah yang sedang menggali atau memang ada usaha untuk mencari peninggalan purbakala atau zaman jahiliyah, zaman dulu, yang diduga ditanam dalam sebuah lokasi dan memang berprofesi seperti itu. Ketika ia menemukan dan memang ada nilai jualnya, itu juga wajib dizakati. Urudut tijarah, harta dagangan. Dagang apa saja seperti saya tadi sampaikan, dari yang besar sampai yang kecil, dari yang mungkin kelihatannya remeh, asalkan memang itu adalah perdagangan yang tentu kalau diperdagangkan adalah yang menguntungkan, ya. Syaratnya sudah sesuai dengan zakatul athman, ya. Jadi harus kita balik kembali untuk mempelajari. Ada 5: Islam, kurriyah, milkut tam, nisab, haul. Nisab, haul. Jadi berdagang dimulai dari awal tahun sampai nanti akhir tahun. Di saat sudah nyampe 1 tahun, maka dikalkulasi, dihitung, ya. Asalkan memang memenuhi syarat: 1 Islam, kemudian hurriyah, milkut tam, ya, 1 nisab, dan 1 tahun. 1 nisabnya urudut tijarah akan diterangkan di pasal tersendiri.
Ya, nisabuz zuru juga akan tadi sudah sebagian sudah dijelaskan. Zuru sudah dijelaskan tentang soal nisabnya. Jadi tijarah ini akan diterangkan nisabnya secara tersendiri. Wa tijaratu ya taqlibu fil mal atau taqlibul mal li gharadir ribhi. Yang dimaksud tijarah, berniaga, berdagang, itu adalah memutar harta, membeli, menjual, mendapatkan dengan cara halal, kemudian dijual untuk mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan. Jadi sistem atau prinsip perekonomian ini berlangsung dan berlaku untuk mendapatkan harga dengan semurah mungkin dan bisa dijual dengan keuntungan yang halal, yang barokah, dengan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Faslun wa awwal nisabil ibili khamsun wa fiha syatun. Yang pertama, kitabnya menerangkan tentang nisabnya onta. Meskipun kita nggak ada di Indonesia yang ternak onta, kecuali panjenengan mau ternak onta di negara yang memang merupakan tempat cocok untuk berkembang biaknya onta. Ada orang membudidayakan atau mengembang biakan onta apabila sudah memenuhi syarat mulai dari nisab, haul, saum. Jadi maka wajib. Berapakah nisabnya onta? 5. Apabila ada orang punya onta 5 yang dikembang biakkan dengan cara saum, ya, milkut tam juga, Islam, hurriyah, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing dikeluarkan sebagai zakat, perwujudan zakat dari 5 ekor onta tadi. Bukan ontanya yang dikeluarkan, wah, ya sangat tidak imbang, itu rugi. Yang dikeluarkan kambingnya apa? Kambing muda, kambing cempe? Oh, enggak juga. Jaza adu doknin adalah kambing domba yang sudah tanggal giginya, yang sudah lepas gigi, yang ia berumur 1 tahun dan akan masuk ke tahun kedua. Yang boleh dikeluarkan atas nama zakatnya onta yaitu kambing Jawa, kambing wedus kacang yang punya umur 2 tahun dan masuk ke tahun ketiga. Kok malah lebih tua ini? Ya karena kecil, ini lebih kecil, lebih kurus biasanya. Kalau yang gibas atau yang koladoknin itu biasanya kan gemuk-gemuk. Nah, makanya nomor 1 mau masuk ke 2 itu boleh dijadikan zakatnya onta. Kalau yang makzin itu sudah umur 2 tahun mau masuk ke 3. Wa fi ashrin satani, jika naik ya dari 5 ke 10 ya. Tidak ada 6, 7 dan sebagainya, 6, 7, 9 enggak, 6, 7, 9, kecuali kalau sudah ke 7 ke 10. Tidak ada yang wajib mengeluarkan 1,5 kambing, enggak ada. Nah, mengeluarkan 2 ekor kambing. Kalau naik lagi punya 15, mengeluarkan 3 kambing. Naik punya 20, mengeluarkan 4 kambing. Naik 25, mengeluarkan, nih baru mengeluarkan onta. Ontanya namanya bintu makhot, ya. Karena nanti
dijelaskan bintu makhot itu apa. Wa fi sittin wa salasin, apabila punya 36. Nih, 36. Enggak 35, naik ke 36. Yes. Kenapa kok beda kenaikannya? Ya nanti mempengaruhi tentang yang wajib dikeluarkan. Mempengaruhi karena nanti yang wajib dikeluarkan itu akan menentukan harganya. Oleh karenanya kenaikan satu nisab di atasnya ini bukan 5 ke 5, bukan dari 5 ke 5 dan kelipatan 5, bukan. Jadi kaya punya 36 onta, maka yang harus dikeluarkan adalah 1 onta, namanya onta bintu labun. Bukan jenis onta, tetapi lihat umurnya onta ini. Yang punya 46 mengeluarkan onta hikoh. Ya. Kita nggak hafal nama-nama onta. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Yang punya 61 mengeluarkan jadaah. 76 mengeluarkan 2 onta bintu labun. Yang punya 91 mengeluarkan 2 onta hikoh. Mempunyai 121 onta, peternakan onta, mengeluarkan 3 bintu labun, 3 onta bintu labun, ya. Dan sudah jelas, ya. Yang dinamakan onta bintu labun, bintul makhot, itu ya onta muda, onta yang masih berumur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Namakan onta bintu labun itu 2 tahun masuk ke 3 tahun. Onta hikoh, onta yang berumur 3 tahun masuk ke 4 tahun. Onta jadaah 4 tahun masuk ke 5 tahun. Jadi yang kita lihat onta aja cuma di TV atau di taman binatang atau di Arab Saudi ketika datang ke sana. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain amin. Demikian tentang jumlah nisabnya onta, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.